Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya pada halaman ke-36, babul hifadhi 'ala syabab wal atfal minal fitan. Bab menjaga para remaja dan anak-anak dari fitnah. Bab menjaga atau memberikan penjagaan kepada para pemuda dan anak-anak dari fitnah, dari fitan. Di sini dalam bab ini terdapat anjuran bagi kita sebagai orang tua dan juga tenaga pendidik agar berupaya melindungi, membentengi anak-anak kita dan anak didik kita dari segala macam bentuk fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Fitnah itu sesuatu yang bisa menggoncangkan seseorang yang tadinya istiqomah bisa berubah menjadi menyimpang. Fitan itu maknanya musibah, ujian, bencana yang Allah SWT tetapkan. Fitnah ini tadi terkadang tujuannya untuk menguji hamba-hambanya. Mana orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus, sehingga dia bisa selamat dari fitnah ini tadi, dan mana orang-orang yang tidak tulus, tidak jujur, bisa terjatuh pada fitnah ini tadi. Tolong anak-anak jangan ngumpul. Anak-anak jangan ngumpul. Di sini disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, istaftat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jariyatun syabatun min Khath'am. Ada seorang pemudi jariyah, istaftat, meminta fatwa. Syabah ini masih muda. Jariyah itu gadis, gadis yang masih muda, pemudi dari wilayah Khath'am, dari Khath'am. Dia minta fatwa kepada Rasul. Kejadian ini ketika Rasul sedang berada di Arafah, sedang wukuf di Arafah. Tiba-tiba ada seorang perempuan, cewek, masih belia, masih remaja, datang kepada Rasul. Ketika itu di dekat Rasul ada seorang pemuda bernama Al-Fadl ibnu Abbas, sepupunya Rasul. Cewek tersebut berkata, inna abi syekhun kabir, sesungguhnya bapakku adalah orang yang sudah tua,
sudah sepuh. Qad adrakathu faridatullahi fil hajj. Sungguh dia telah dijumpai oleh beban kewajiban untuk melaksanakan haji. Bapakku ini sudah tua, sudah sepuh, dan dia termasuk orang yang punya kewajiban untuk haji. Dikatakan wajib haji orang itu kalau punya bekal untuk melaksanakan haji, namun kondisinya terhalang karena sudah tua. Nah, dia ini bertanya kepada Rasul, afayujzi'u an ahujja anhu, apakah sah kalau aku berhaji atas nama bapakku tadi? Difahami? Lalu Rasul menjawab, hujji an abiki, hajilah engkau atas nama bapakmu. Silakan engkau haji untuk bapakmu, tidak masalah, silakan. Ali berkata, walawa unuqal fadl, dan ketika itu Rasul memutarkan lehernya si Fadl. Lawa artinya mutarkan. Anggaplah ini kepala ya. Nah, misalkan gesan sini gesan. Nah, gesan. Nah, gesan coba ngadap ke sana. Ya, ngadapnya sana ya. Nah, saya putarkan gini. Ah, ini namanya lawa. Ya. Udah, duduk. Difahami? Jadi Rasul mutarkan lehernya si Fadl tadi. Faqala Al-Abbas. Lalu Al-Abbas, pamannya Rasul, nanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lima lawaita unuqa ibni ammika?" Ya Rasulullah, kenapa engkau muterkan leher anak dari pamanmu, yaitu sepupumu tadi? Kenapa engkau putarkan leher sepupumu ini tadi? Lalu Rasul menjawab, memberikan alasan kenapa Rasul putarkan lehernya tadi. Kata Rasul, ra'aitu syaban wa syabatan falam aman asyaiton alaihima. Aku ngelihat, kata Rasul, ada seorang pemuda dan ada juga seorang pemudi. Aku tidak merasa aman syaitan untuk menggoda mereka berdua ini tadi. Faham maksudnya yang tadi? Faham ya? Maksudnya bahasa kitonya Nah, ini adalah lanang atau cewek. Nah, ya enggak? Kaget gara-gara makanya disuruh muter tadi supaya Fadl jangan ngejingok, jangan ngeliat itu tadi. Difahami? Jadi, nah fitnahnya itu tadi, nah fitnah ini kan, difahami? Ya namanya dia bertanya, perempuan bertanya, kira-kira ada Fadl, ada Rasul, ada perempuan yang bertanya. Kalau di musim haji orang ramai banyak seperti itu, tidak mungkin dia bertanya teriak dari jauh kan? Paling dia tidak dekat dengan Rasul. Ya Rasulullah, bapakku sudah tua, sudah wajib haji, modal ada, tapi tidak mampu melakukan perjalanan. Gimana kalau aku menghajikan atas nama bapakku? Ya, namanya jarak dekat, ya mungkin si Fadl tadi ngelihat, putar ke sama si Fadl. Ya, bisa jadi ya memang perempuan tadi cantik, gitu loh, mempesona dan yang lainnya. Dalam hadis ini banyak faedah. Kita baca dulu keterangan penulis di bawah ini. At-ta'liq, keterangan. Hadzil jariyah atau hadzal jariyah, yaitu hadzil jariyah. Itu yang tepat, bukan hadza tapi hadzihi.
hadhil jariyatu, cewek ini kanat jamilatan, adalah wanita yang jamilah, ya, glowing. Kinclong itu tadi ya, yang cantik, ya. Wa kanal fadl kadzalik, sedangkan si Fadl demikian juga, keren, maco, ya. Ya. Fanadhara kullu wahidin minhuma ilal akhar, ceweknya cantik, yang laki-laki ganteng, masing-masing dari mereka berdua ini tadi melihat kepada yang lainnya. Jadi si Fadl ngelihat, si cewek ini tadi juga ngelihat ke si Fadl. Ceweknya cantik, laki-laki juga keren. Fabadaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila qat'il amri min awwalihi. Lalu Rasul langsung bergegas, badaro itu bergegas artinya. Lalu Rasul langsung bergegas memutus perkara tersebut dari awal-awalnya. Jadi sebelum menjalar nantinya, malah dipotong dari awal. Ya enggak? Bukankah cinta itu awalnya dari mata? Yusuf ya, turun ke hati. Itu tadi. Hifadhon alaihi ma minal fitnah, sebagai bentuk hifadz, penjagaan atas mereka berdua dari fitnah. Ini fitnah. Ayyuhasyab, wahai para pemuda, innal aba wal ummahat wal ulama wa nahwahum, wahai para pemuda, sesungguhnya bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, dan para ulama serta yang semisal mereka, yanhaunakum an umurin walaysa hadza hakron limawahibikum. Sesungguhnya bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, para ulama dan yang semisalnya melarang kalian dari banyak perkara. Bukanlah yang demikian ini dikarenakan rasa ketidaksukaan atau kebencian terhadap kedudukan kalian, bal hirsan wa hifdhan li dinikum wa iffatikum wa uqulikum. Bahkan yang demikian ini sebagai bentuk rasa semangat dan penjagaan mereka terhadap agama kalian, kehormatan kalian, dan akal-akal kalian. Fal fitan, yang namanya fitnah, qad ahdaqat bikum wa ta'ammadakumul a'da bil fitan wal mugriyat wal afkar. Yang namanya fitnah sungguh akan menggelincirkan kalian, menjatuhkan kalian, wa ta'ammadukumul a'da, dan para musuh sengaja untuk menghancurkan kalian, menyemplungkan kalian ke dalam fitan wal mughriyat, dan ke dalam perkara-perkara yang menipu, wal afkar, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fatahassanu bidinikum, maka hendaknya kalian berbenteng, bertameng dengan agama kalian. Wasta'inu billahi thumma bitawjihati ulama'il Islam wa kibarisin. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah, kemudian dengan perantara bimbingan-bimbingan ulama Islam
yang sudah tua umurnya. Nas'alullahal maula ayyadfa' anna wa ankumul fitan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menolak, menghindarkan dari kita dan dari kalian sekian banyak fitnah. Pada hadis ini, sisi pendalilan pada bab ini jelas sekali. Rasul sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, beliau berupaya untuk melindungi jangan sampai seorang pemuda dan pemudi ini tadi terjatuh pada fitnah asmara. Yang namanya pemuda ya, syab, masih muda, dan perempuan ini dorongan syahwatnya itu ibarat magnet, kuat sekali ya, masih muda-muda itu tadi. Rasul berupaya untuk menepis dulu, jangan sampai nanti terjatuh pada fitnah yang lebih besar. Awal mula kali keburukan tersebut adalah an-nadhar, ngelihat kepada wanita yang bukan mahram, dan wanita pun ngelihat kepada laki-laki yang bukan mahram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan hendaklah Muhammad engkau katakan juga kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluan mereka. Kenapa di sini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada kaum mukminin tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Kata para ulama, dikarenakan terjatuhnya perbuatan zina awal mulanya adalah an-nadhar, pandangan mata. Ya kan? Orang lihat ini cewek cantik, ya. Makanya terjatuh pada perbuatan zina. Orang yang maaf ingin melakukan seperti itu, yang tempat-tempat tidak beres ya. Dia datang ke tempat seperti itu, ngelihat perempuannya cakep. Kalau perempuannya kayak nelampir, ya enggak? Datang dia misalkan ke hotel, ke tempat-tempat yang seperti itu, mesan, ternyata yang keluar mirip nek lampir, ya enggak? Mana mau dia? Pas keluar itu tadi bak bidadari, ya terjadilah apa yang terjadi. Makanya Rasul tutup. Dan memang fitnah terbesar bagi para pemuda adalah perempuan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan perempuan itu tadi ya, berapa banyak kata beliau suatu negara, suatu kerajaan, suatu pemerintahan bisa rusak dengan sebab perempuan. Ya enggak? Perempuan bisa menaklukkan laki-laki. Rasulullah SAW menyatakan, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhab lirrajuli al-hazim al-hadzik min ihdakunna. Aku tidak melihat orang yang paling kurang akalnya, paling kurang agamanya, namun bisa menaklukkan laki-laki yang cerdas, kuat dibandingkan kalian para wanita. Makanya para wanita diletak bagian-bagian apa? Bagian admin, kasir, apalagi wanita itu, jaga konter, sales, mau promosi, SPG, datang ke kantor. Nah ini kok tahu-tahu mahal di tempat kantor PDAM, tahu-tahu 500.000. Datang komplain ke kantor. Ada CS kan di kantor PDAM, nah CS. Nah tadi emosi lah, golok ini dari pinggang. Datang ke kantor, tahu-tahu CS-nya. Ada apa pak? Ada yang bisa kami bantu? Begini pak, begini pak.
belagaknya luar biasa CS-nya tadi. Tak jadi tadi nak nengkang dengan direktur PDAM dengan golok ini tadi kan. Lulu. Nggak ada niat mau beli HP. Masuk mall. Ya, dipanggil. Ternyata yang jaga cewek cakep. Tergiur. Ya enggak? Semuanya perempuan. Memang fitnah terbesar. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adzar minar rijal minan nisa. Ya. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya setelahku nanti dari kalangan kaum laki-laki itu dibandingkan fitnah wanita. Fitnah terbesar kaum wanita. Bahkan jangankan sekelasnya awam, sekelasnya para ustadz pun sekalipun bisa terfitnah. Ya benar, tergelincir. Iya enggak? Sekelas ustadz siapa yang bisa menjamin dalam perkara-perkara seperti ini tadi? Dari sini jelas sekali ya, bimbingan Islam hendaknya kita berupaya membentengi anak kita jangan sampai terjatuh pada fitnah yang seperti ini. Nah, dari sini kepada para remaja, ketika orang tua melarang, bukan berarti mereka orang tua tersebut benci, ingin membatasi, bahasa kitanya mengungkum ya, terkungkum, bukan. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, bukan ingin tidak mengembangkan. Namun kalau dibuka selebar-lebarnya, nanti fitnah di luar akan mengganggu dia. Makanya seorang orang tua kadang melarang anak untuk keluar malam, maghrib di rumah, jangan keluar, nanti fitnah di luar banyak. Dalam pergaulan, itu sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya tadi. Orang tua yang baik akan berusaha membentengi anaknya, tidak membiarkan anaknya rusak. Makanya dari sini poin yang terpenting bagi orang tua, pertama, pergaulan anak diperhatikan baik-baik. Jangan sampai dia bergaul dengan orang-orang yang buruk. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan punya pengaruh juga. Ya. Lingkungan punya pengaruh, peran penting. Ya. Walaupun kita ini susah, dimanapun kita tinggal, lingkungan kita tadi, ya lingkungan layaknya, lingkungan akhir zaman. Namun berupayalah kita untuk memperhatikan anak kita tadi. Jangan dibiarkan bebas-bebasan. Karena lingkungan yang tadi bi'ah akan merusak seseorang, merusak kepribadian sang anak tadi. Kalau dia tinggal di lingkungan orang-orang yang baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan orang-orang yang buruk, maka akan terbawa kondisinya buruk. Lihat kisah orang yang sudah membunuh 99 kemudian digenapi 100. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Lingkungan. Ketika dia ketemu seorang alim, apa kata alim tersebut? Engkau pindah ke kampung sebelah. Kampung sebelah ada orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Di kampungmu, inna fi ardika qauman su. Sesungguhnya di kampungmu banyak orang-orang yang buruk, yang tidak layak engkau berteman dengan mereka. Itulah yang menyebabkan engkau menjadi orang yang pembunuh, dikarenakan pengaruh lingkungan. Kemudian faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, ingkarul munkar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ketika melihat Fadl Ibnu Abbas menoleh, Rasul berupaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan beliau tolehkan. Ini menunjukkan diperbolehkan ingkar mungkar dengan tangan bagi yang mampu. Ini kan sepupunya Rasul dengan mampu. Dan kalau kita mampu, ya dicegah, dilarang. Ketika kita melihat kemungkaran, misalkan wilayah sini, wilayah kita ada perempuan pacaran, ya usir. Jangan dibiarkan, diusir. Wilayah-wilayah kita mau ngapain? Kemudian juga faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, bolehnya menghajikan orang lain.
Namun ketentuan menghajikan orang lain ini tadi, orang lain yang kita hajikan tadi memang dia sudah orang yang memang kewajiban untuk haji, tapi tidak mampu berangkat haji. Difahami? Dia ini di sini sebutkan apa? Qad adrakathu faraidatullahi fil hajj. Dia sudah berhak wajib untuk haji, namun tidak mampu karena sudah tua. Dana ada, tapi tidak bisa haji karena tua, maka hajikan. Tapi kalau seandainya memang orang tua kita tadi tidak mampu untuk berangkat haji, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghajikan dia tadi. Difahami? Kemudian juga orang yang menggantikan, namanya badal tadi, ketentuannya adalah orang yang pernah haji. Dia pernah haji. Kalau dia belum pernah haji maka tidak boleh. Dia haji dulu. Kalau sudah pernah haji boleh gantikan. Di sini faedah hadis ini, bolehnya seseorang berbicara, seorang laki-laki berbicara kepada seorang wanita, dan wanita berbicara kepada seorang laki-laki lil hajah, kalau memang ada kebutuhan. Contoh di sini, seorang perempuan bertanya kepada Rasul, datang kepada Rasul, dia bertanya, ya Rasulullah, bapakku sudah tua, sudah wajib haji tapi tidak bisa haji, gimana ini? Rasul jawab, bukan sebagian orang kadang kaku ya, kaku tuh gini, misalkan dia ustadz, dia dai, tahu-tahu ada mak-mak tanya, Pak Ustadz, ustadznya terlalu kaku malah lari kabur ya, sambil jawab pertanyaan tadi sambil noleh jalan dia, boleh bu, boleh katanya. Ini tidak hikmah dalam berdakwah ya, dijawab sesuai dengan kebutuhan, jangan pula dipelototi ya. Jangan kalau mak-mak yang nanya males ngelihatnya, kalau mbak-mbak yang nanya tadi enggak juga seperti itu. Difahami? Di sini Rasulullah SAW ya ketika ada yang nanya, namun perlu difahami baik-baik. Di sini kan tidak ada hijab ya. Ini konteksnya insiden, kondisinya insiden, tiba-tiba, bukan disengaja. Rasul sedang wukuf, orang banyak, tahu-tahu ada perempuan nanya. Misalnya kita lagi ngumpul kerja bakti, ada perempuan bertanya, perlu kita jelaskan. Ya mau gimana lagi? Rasul pernah melakukan. Ini tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah kondisinya, misalkan majelis ilmu ya, majelis ilmu campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan hijab, kan ini fitnah. Apa fitnahnya? Yang perempuan lihat ustadznya, apalagi kalau ustadznya muda ya enggak? Yang hadir juga sama juga, seumuran ustadznya pula. Ustadznya bujang, yang hadir juga gadis. Fitnah bukan? Fitnah. Itu enggak kurang tepat dalam pengajaran. Dan ini termasuk kesalahan-kesalahan di masjid. Para ustadz-ustadz yang kajian-kajian di tempat umum, kalau sholat 5 waktu dipasang hijab, kalau pengajian dibuka hijab. Bukankah fungsi dipasang hijab itu tadi tujuannya supaya tidak saling lihat satu sama lain kan? Justru ketika sholat itu yang tidak saling lihat. Kenapa? Yang di depan ngelihat ke depan, yang ibu-ibu itu kan ngelihat di depan. Dalam artian justru kalau sholat mau dibuka ya sebenarnya tidak saling lihat kan? Kecuali yang sholatnya yang sop laki-laki ngadapnya ke belakang, yang perempuan ngadap ke depan. Tapi yang sangat disayangkan di tempat-tempat umum kadang kajian, sudah sholat dibuka, ibunya ndak puas,
Kalau ndak lihat ustadz, ndak puas katanya tadi. Jadi harus lihat dulu Pak Ustadznya tadi, keren apa enggak. Itu tadi. Ini kesalahan. Karena sudah terbiasa kesalahan, berulang-ulang. Ibu-ibu, kadang ibu-ibu pengajian yang sudah biasa pengajian seperti ini, kalau ditegur ngerepet. Ya, ngerepet. Saya pernah pengalaman di Masjid Pusri Aqobah 1 itu. Itu bayangkan, sop pertama itu ibu-ibu sampai sop ketiga. Saking penuhnya itu. Satu Kalidoni nih, pengajian kumpulan ibu-ibu pengajian dari masjid ke masjid wilayah Kalidoni sampai Mata Merah. Ini tuh penuh Masjid Pusri. Ustadznya ndak datang, saya yang disuruh ngisi. Saya bilang, Bu, tutup itu tadi. Kalau ndak saya pulang. Ditutup, itu luar biasa, ngerepet namanya mama. Ngerepet lah. 15-20 menit saya menyampaikan tausiah, sudah saya pulang. Karena udah terbiasa salah kan. Jadi ketika dibenarkan, nah itu tadi. Nanti gimana kalau kadang ada salah seorang ustadz rahimahullah, dia meninggal. Salah satu istrinya, dia cerita ketika diwawancarai, salah satu istrinya itu dari majelis taklim, majelis zikirnya dia. Ketika ditanya dari mana dapatnya, katanya dia dapat dari majelis zikir. Ya enggak? Kan sambil mimpin zikir kan bisa lihat. Cakep kali itu pojok itu. Itu fitnahnya tadi para jamaah. Ya. Makanya Rasul menutup fitnah ini tadi, pandangan pertama. Orang bisa selingkuh ya sama istri orang karena lihat pandangan. Semuanya berawal pandangan. Intinya seluruh bentuk-bentuk kemaksiatan berawal dari pandangan. Makanya Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Wanita yang punya suami bisa kepincut suami orang, laki-laki yang sudah punya istri bisa kepincut bininya orang. Itu semua berawal dari pandangan. Maka diwaspadai pandangan tadi. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Oh, sudah masuk aja. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini terdapat faedah sadduz zari'ah, menutup celah. Pada dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam menolehkan, memutarkan lehernya Fadl tadi. Itu kaidah kalau kata para ulama itu namanya sadduz zari'ah. Kaidah fikih namanya sadduz zari'ah, nutup celah. Ini diantara bentuk contoh suatu kaidah dalam Islam, upaya untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Rasul alaihi salatu wasallam sudah berupaya untuk menutup celah tersebut dengan cara menolehkan pandangan, yaitu lehernya Al-Fadl Ibn Abbas. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu bolehnya bertanya kepada seorang alim, seorang guru terhadap tindakan yang dia lakukan. Difahami? Boleh, tidak masalah. Mungkin dia lihat, kok kenapalah ustadznya ini tadi selalu misalkan setiap selesai sholat misalkan membalikkan badan ke belakang misalkan. Setiap selesai sholat tidak berzikir berjamaah, zikirnya sendiri-sendiri. Itu diperbolehkan untuk bertanya. Sebagaimana Al-Abbas ini tadi, ketika Rasul melakukan suatu tindakan, dia bertanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidaknya taklid para sahabat. Tapi mereka berupaya untuk bertanya kepada Rasul alasannya apa. Barulah Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan
Al-Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, lima lawaita unuqa ibni ammika?" Kenapa engkau menolehkan leher, memutarkan leher sepupumu tadi? Ini kan timbul pertanyaan, alasannya apa sih? Dia pengen tahu. Barulah Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Itu diperbolehkan bertanya kepada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ketika melakukan suatu aktivitas amalan yang kita belum tahu ilmu sebelumnya, kita bertanya, tidak masalah. Itu namanya bertanya dalil. Difahami? Bukan aib. Apa dalilnya? Boleh apa enggak? Ya. Difahami? Ya. Justru keliru kalau sudah, jangan banyak tanya kamu, ikutin saja. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Justru ketika orang bertanya dalil, maka wajib bagi sang guru tersebut memberitahu sesuai dengan dalil yang bisa diserap oleh si murid. Kemudian faedah terakhir, yang bisa diambil dalam faedah ini, adab, ya, adab para sahabat terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Abbas ini apanya Rasul? Paman ya, bahasa kita ya, mamang bahasa Palembangnya. Berarti Rasul itu ponaan kan? Lihat adabnya, ponaan. Beliau seorang nabi, seorang Rasul. Enggak manggil Muhammad, enggak. Apa panggilannya? Ya Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan. Difahami? Nah, dari sini untuk bagi kita ya, mungkin kita punya guru lebih muda dibandingkan kita, panggil sebagaimana layaknya panggilan guru. Jangan mentang-mentang kawan misalkan, ya, dipanggil namanya saja gitu loh. Atau mungkin bahkan anak kita, suatu saat anak kita mungkin menjadi seorang pendidik, seorang guru, jadi ustadz. Kita sebagai orang tua, panggillah dengan panggilan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya tadi. Ya. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.